Salam, selamat pagi dan selamat memasuki bulan Oktober, bulan yang baru di tahun 2025 ini. Dan selamat beraktivitas tentunya. Kami juga selalu mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan di tengah-tengah rumah tangga Anda. Dan kami juga selalu berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang terbaring lemah di tempat tidur, baik di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya doa-doa kita dijawab dan Anda sekalian diberikan kesembuhan untuk dapat kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Sebelum kita memulai segala sesuatu aktivitas di awal bulan ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita saat ini diambil dari kitab Kolose pasal 2 ayat 14. Beginilah dikatakan, dengan menghapuskan surat utang yang mendakwa kita dengan ketentuan-ketentuan hukum, itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah cerita di mana kakak adik yang sedang bermain kelereng di teras rumahnya pada suatu sore hari. Namun ketika mereka asik bermain, tiba-tiba salah satu dari mereka, kakaknya, memecahkan lantai keramik. Sehingga ia sangat ketakutan. Peristiwa ini diketahui oleh adiknya. Dan ibunya tidak mengetahui bahwa keramik tersebut akan pecah. Dan ia cepat-cepat menyusun serta menyatukan kembali rangkaian-rangkaian keramik yang telah pecah itu dengan lem. Namun si adik yang sedang bersamanya bermain mengancam kakaknya dengan mengatakan, "Saya akan memberitahukan kepada ibu." Akibatnya si kakak merasa bersalah dan takut, sehingga dia berjanji akan memberikan uang 2.000 rupiah setiap hari jika dia mau tutup mulut atas kejadian tersebut. Dan akhirnya mereka berdua pun menyetujui. Demikianlah perjanjian itu agar kesalahannya dapat ditutupi. Namun setelah berjalan 1 minggu perjanjian itu dan itu telah ditepati, ia mulai berpikir, kakaknya mulai berpikir kembali bagaimana apa yang dia lakukan ini sebenarnya tidak baik. Akhirnya dia dengan rasa bersalah dan memberanikan diri untuk mengaku akan kesalahan yang sudah dia perbuat kepada ibunya. Nah, ketika dia mengatakan kesalahannya kepada ibunya, ibunya memaafkan, ibunya memberikan pengampunan, sehingga si kakak ini merasa sukacita dan dia tidak lagi melakukan janjinya kepada adiknya untuk memberi 2.000 setiap hari. Lalu adiknya bertanya, "Kenapa tidak lagi diberikan? Kalau kau tidak memberikan, maka saya akan menyampaikan kepada ibu apa yang terjadi." Lalu si kakak mengatakan dengan sukacita, "Silakan, karena saya sudah mendapat pengampunan dan ibu sudah tahu akan hal tersebut." Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan manusia telah bertumpuk banyak sehingga menyerupai suatu daftar utang yang panjang kepada Allah. Maka Allah di dalam kasih-Nya yang ajaib telah menghapus semua daftar catatan dosa kita, sehingga seolah-olah kita belum pernah berdosa, karena tak satu pun ada noda yang tertinggal dalam hidup kita. Paulus mengatakan Allah telah mengambil dakwa surat utang itu dan memakukannya di kayu salib. Inilah kabar baik bagi kita, anugerah Allah yang sangat luar biasa besar melalui Yesus Kristus yang rela menanggung hukuman atau tanggungan dari surat hukum itu yang seharusnya kita yang menanggungnya, namun kita diampuninya dengan korban, yaitu anaknya yang tunggal Yesus Kristus di kayu salib,
sehingga ia menjadi anak domba Allah. Saudara-saudari kita adalah orang-orang yang telah menerima belas kasihan, kasih sayang dan kemurahan Allah. Kita adalah orang-orang yang hidup dari kemurahan Allah, dari yang tidak layak menjadi layak, dari yang seharusnya binasa menjadi selamat. Itulah kemurahan Allah. Inilah dasar utama bagi kita untuk selalu bersyukur kepadanya dan tetap melakukan yang baik karena Kristus berada di dalam diri kita dan kita orang Kristen di dalam Kristus. Karena itu mari saudara-saudara, di dalam menjalani aktivitas satu hari ini, pakailah hidup kita, anugerah yang sudah diberikan oleh Tuhan, dengan memakai hidup ini sebaik mungkin melalui pekerjaan, aktivitas, pendidikan satu hari ini, supaya apa yang kita lakukan itu berkenan bagi Tuhan. Selamat beraktivitas di awal bulan Oktober ini. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.